Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wal iman wal ihsan wa ja'alana insyaallah min ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Wa qala Rasulullah aidan alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Shadaqallahul alim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasy syahidin. Saudara-saudaraku kaum mukminin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang dengan hidayahnya kita ditakdirkan oleh Allah dengan upaya kita yang maksimal, kita bisa mengikuti barisan Rasulullah, kita bisa memeluk Islam, dan apa yang sudah kita peluk ini peganglah erat-erat, jaga baik-baik supaya sampai akhir hayat kita tetap memeluk Islam ini. Begitu setiap khotib Jumat pasti memerintahkan ini, dan tidak sah sholatnya, tidak sah khotbahnya. Jumat itu ketika khotib tidak menyebutkan ayat ini, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba kita mati kecuali mati dalam keadaan sebagai muslim. Saudaraku kaum rahimakumullah, karena itu kita bersyukur sampai detik ini dan sampai akhir hayat kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keislaman kita, dan kita tingkatkan dengan keyakinan kita, keimanan kita yang sempurna. Begitu juga harus kita topang dengan cinta kita kepada perbuatan-perbuatan baik yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin setelahnya, dan sampai kepada al-ulama warasatul anbiya. Udil hikmah, ambil yang terbaik min ayyi bi'ain kharajat, dari manapun dia keluar. Karena ini sekali lagi bersyukur kita, mudah-mudahan kita terus meningkat, kita menjaga keislaman kita, kita menguatkan keimanan kita semakin banyak mencintai kebaikan, dan kita berusaha, dan kita hablum minallah dan hablum minan nas, kita akan tingkatkan keikhlasan kita untuk menuju derajat yang tertinggi, ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena itu sebagai umat Rasulullah, kita senantiasa mengencangkan tali kita dalam hubungan kita dengan baginda Rasulullah melalui ucapan salawat dan salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah tali ikatan kita bersama Rasulullah, dan mudah-mudahan kita tetap diakuinya oleh Rasulullah dari umatnya, dan kita diberi syafaatnya, dan kita bagian orang-orang yang diberuntukkan
dimudahkan jalannya menuju surga dunia sampai surga yang hakiki di akhiratnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku mukmin rahimakumullah, hari ini adalah Jumat kedua di tahun baru yang sudah kita lewati, dan kita patut bersyukur Allah masih berikan kita umur panjang. Mudah-mudahan umur panjang yang Allah berikan kita kepada kita ini umur panjang yang penuh dengan barokah. Amin. Dan tidak hanya itu saja, kita pun bermunajat dan meminta kepada Allah, tidak cukup dengan umur panjang yang barokah, kita minta kesehatan jasmani rohani yang selalu prima, supaya kita dapat hablum minallah dengan baik dan hablum minannas dengan baik. Selanjutnya kita juga bermunajat dan memohon kepada Allah agar setelah mendapatkan umur yang panjang yang barokah, kesehatan jasmani rohani yang prima, kita diberi oleh Allah keluarga, sahabat, tetangga, teman yang sejalan membawakan rahmat, kedamaian dalam kehidupan kita. Berikutnya juga kita selalu minta kepada Allah agar kita bisa bermanfaat banyak bagi orang lain. Kita berusaha memohon agar Allah berikan rezeki yang halal, banyak lagi berkah. Dan tentunya yang kelima juga tidak pernah ketinggalan, kita meminta agar negeri yang kita cintai mengikuti negeri yang ada di Haramain, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudaraku kaum rahimakumullah, 5 hal ini penting, menjadi hal penting dalam hidup kita ini. Saya ulangi, yang pertama, setiap orang ingin punya umur yang panjang yang berkah. Kenapa? Jaminan Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa kasura amaluhu. Orang yang nanti dilihat oleh Rasulullah yang terbaik adalah orang yang ketika hidupnya di dunia diberi oleh Allah umur panjang, tapi amalnya banyak. Maksudnya adalah amal solehnya yang banyak. Karena itu ini prioritas Rasulullah yang pertama kepada orang-orang yang diberi oleh Allah umur panjang. Siapa yang diberi umur panjang? Mereka adalah orang yang paling tidak diberi oleh Allah umur sepadan dengan umur baginda Rasulullah, dan bahkan lebih dari beliau. Banyak di antara kita melihat dalam masyarakat kita, ada yang orang baru 1 tahun sudah meninggal, ada yang baru 5 tahun meninggal, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang baru nikah meninggal, dan seterusnya. Maka itu adalah itibar bagi kita ketika kita sudah bisa melewati umur. Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk Islam umur usia 50 tahun, itu yang dipatok Rasulullah. Siapa yang berusia 50 tahun belum kembali kepada agama yang Rasulullah sebut agama yang benar, maka celakalah dia. Karena itu kita bersyukur dalam umur kita yang sekarang ini, baik yang muda maupun yang setengah muda, yang setengah tua dan yang tua, kita masih tetap bisa memegang Islam dengan baik, dengan syariat yang diajarkan Rasulullah dalam rangka menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Kita wajib untuk mensyukurinya. Itu sekali lagi tundukkan kepala kita dengan umur yang Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri, dan sisa-sisa ini kita berbuat lebih baik lagi. Untuk apa? Menuju rahmat Allah, menuju husnul khotimah. Yang pertama. Yang kedua, setiap kita pasti ingin dan minta kepada Allah untuk punya kekuatan, kesehatan. Kenapa? Betapa pentingnya sehat jasmani dan rohani. Bahkan sampai Rasulullah pun sebut salah satu, ada 3 golongan.
yang tidak dihitung amalnya. Salah satunya adalah orang yang tidak sehat akalnya, dalam bahasa agama disebut majnun, karena tidak sehat akalnya. Bagi orang yang sehat akalnya dan fisiknya tidak sehat, maka orang ini mendapatkan rukhsah, keringanan dari syariat kita. Mengapa bapak itu tidak sholat? Karena sedang tidak sehat. Tapi kalau pertanyaan mengapa bapak itu tidak sholat, ya sudah gila sejak 2 bulan yang lalu. Lain lagi ceritanya. Rufi al-qalam an salasin, diangkat pena, Allah tidak mencatat amalnya. Salah satunya adalah al-majnun tadi. Karena itu kita bersyukur. Mengapa kita bisa Jumatan, harus disyukuri. Saya ingatkan kita semuanya, karena kita sehat maka kita bisa Jumatan. Dan orang yang Jumatan itu dijamin oleh Rasulullah luar biasa. Al-jumu'ah ilal jumu'ah yukaffiru dzunubal 'abdi ilal kabair. Orang yang pergi dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Allah hapus semua dosanya ilal kabair, kecuali dosa besar. Sepanjang dia tidak melakukan dosa besar, adik-adik yang muda-muda, tidak nyegak wong tuanya, tidak marahin orang tuanya, tidak melawan orang tuanya, selesai dosanya, habis. Tapi apapun yang adik-adik yang muda-muda ini melaksanakan sehebat apapun, kalau uququl walidain, sampai orang tuanya tersinggung, sampai menjadikan ibunya nangis, sampai menjadikan ayahnya nangis, tunggu, semua amalnya habis, tidak berguna. Karena itu kesehatan menjadi penting bagi kita bisa Jumat ini. Bapak yang bisa Jumat, kita bersyukur. Kenapa? Antara Jumat yang 1 dan 2 yang habis dosa kita, sepanjang kita tidak durhaka kepada orang tua salah satunya. Tapi ketika kita mencoba untuk muqaranah, untuk membandingkan, saya berhitung dengan teman-teman para profesor dalam diskusi, ternyata Bapak, kalau kita sholat Jumat di sini 20 tahun berbanding 1 hari atau 1 kali kita sholat di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1 kali, bandingan yang kita sholat di negeri kita ini 20 tahun. Mengapa saya sampaikan ini? Karena banyak kita masih menganggap hari Jumat itu belum hari istimewa. Rasulullah sebut Jumat ini adalah istimewa. Sayyidul Ayyam, kata Rasulullah, penghulunya hari. Sampai disebutkan oleh para sahabat Rasulullah, man akramal Jum'ah akramahullah. Siapa yang memuliakan Jumat, Allah akan memuliakan orang itu. Dan tentu ada mafhum mukhalafahnya. Kalau kita menganggap remeh Jumat ini, jawabannya juga sama. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu manfaatkan setiap Jumat, belajar untuk khusyuk dan tawadhu, untuk serius di masjid, tidak hanya sekedar lepas kewajiban. Karena itu ke depan mari kita berpikir bahwa ketika Jumat kita usahakan tidak ada sholat sunat di sana, kita ada zikir di sana, kita ada sholawat kepada Rasulullah di sana. Tidak ada Rasulullah mengajarkan salah satu bagaimana orang dicintai oleh Rasulullah, salah satunya adalah dawam sholawat pada hari Jumat. Yang ketiga, saudaraku, kita bapak-bapak ini dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu
Artinya bahwa kita memohon kepada Allah agar kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa? Kita menjadi suami yang menjadi teladan yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kamu adalah suami-suami yang menurut keluargamu baik. Dan saya, kata Rasulullah, dianggap oleh keluargaku yang terbaik. Tentu persoalan ini tidak sederhana. Kenapa? Seorang suami akan bertanggung jawab sampai di depan persidangan, bahkan sampai di depan pintu surganya Allah. Kalau bapak-bapak membuka tafsir kaitannya dengan surat Az-Zumar misalnya, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara. Ketika orang berbondong-bondong sudah dihisab menuju surganya Allah, di depan pintu surga malaikat mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, silakan masuk. Tapi ada seorang bapak yang tidak bisa mengangkat kakinya. Semua teman-temannya sudah masuk, dia tertinggal di depan pintu surga. Ditanya oleh malaikat, mengapa kamu tidak bisa masuk? Saya juga tidak tahu, malaikat. Maka bermunajatlah malaikat kepada Allah, bertanya kepada Allah, kenapa orang ini? Ternyata dia masih ada sangkut paut dengan keluarganya. Karena itu penting sekali. Bahkan kita diajarkan, dianjurkan ketika salah satu dari keluarga kita yang meninggal, kita harus radiyatan mardiyah. Kita harus mengikhlaskan dan kita saling meminta maaf dan memaafkan. Betapa Rasulullah mengajarkan kepada kita sampai suatu hari ketika Fatimah dengan Ali bersenda gurau, tiba-tiba Ali tersinggung atas ucapan Fatimah. Maka Ali pun kemudian pergi meninggalkan rumah, dan Fatimah mengadu, akhirnya dipanggil Ali. Ketika Ali dipanggil, mengapa? Jawabannya, saya tersinggung dengan ucapan istri saya. Panggil Fatimah oleh Rasulullah. Fatimah, andai kata dalam posisi ini engkau meninggal, maka saya tidak akan menyolatkanmu. Begitu Rasulullah sampai mengajarkan kepada kita, istri yang tidak boleh melawan kepada suami. Saudaraku kaum rahimakumullah, yang keempat, setiap kita ingin punya harta dan setiap kita ingin menjadikan harta kita menjemput kita nanti pada saatnya, itulah harta yang kita depositokan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun namanya, zakat mal, zakat fitrah, hadiah, hibah, wakaf, infak, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita senantiasa berdoa agar dimanapun kita berada, dengan ajaran Rasulullah antara lain, na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, supaya kita dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 hal ini mudah-mudahan menginspirasi kita agar kita tetap berusaha untuk menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang kafah, dengan terus meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa hidup ini akan ada batasnya dan semua yang kita kerjakan akan kita bertanggung jawab kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, barokah dan maghfirah kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa